amfibi, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Dunia Nura. Saat ini kita akan membahas mengenai salah satu series dari Painting Crew yang bisa saya katakan wajib berada di dalam vivarium maupun palu dari Manda, yaitu adalah Tomentosa atau White Dwarf Isopod. Nah, White Dwarf Isopod ini sangatlah dibutuhkan untuk menciptakan bioaktif dengan cepat, dan itu harus dipasangkan dengan springtail, karena springtail itu termasuk cukup lambat untuk menghabisi sisa-sisa dari limbah dari hewan maupun tanaman, sedangkan Tomentosa dia akan lebih cepat daripada springtail. Dan biasanya itu mereka akan saling melengkapi. Springtail juga akan menghabisi makanan-makanan dari White Dwarf Isopod. Karena itu kedua-duanya harus dipadukan. Nah, untuk menggunakan mengkultur memperbanyak White Dwarf Isopod, kita membutuhkan beberapa bahan ini. Ini adalah frog soil. Frog soil ya. Kenapa saya menggunakan frog soil? Sebenarnya pakai kokopit itu bisa ya, tetapi ini akan lebih baik daripada kokopit karena frog soil ini terdiri dari 80% peat moss, sehingga kelembapan dari Tomentosa atau box kultur Tomentosa akan tetap terjaga, sehingga kalian tidak harus terlalu sering untuk buka dan semprot. Kemudian di sini ada bark ya, pinus bark yang biasa dipakai di alas reptil. Saya juga akan menggunakan ini daun kering yang nantinya akan kita gunting-gunting ya, lalu kita campurkan nanti bersama-sama dengan frog soil ya. Nah, itu akan menjadi daun kering ini gunanya untuk menciptakan nantinya memantin jamur, pembusukan atau pelapukan jamur, sehingga nanti menjadi makanan dari White Dwarf itu sendiri. Nah, kemudian pemilipan aktif ini kita butuhkan ya untuk makanan dari White Dwarf Isopod itu sendiri. Selain itu juga dia adalah bisa memancing kapang atau jamur. Kemudian alat semprot ya, seperti ini dengan air yang bersih, di alat semprot. Lalu wadah tentunya. Ini sebenarnya wadah bisa tergantung selera. Kalau kalian membutuh dalam jumlah besar ya kalian pakai wadah yang besar. Ini saya hanya sampel, jadi saya pakai yang seperti ini aja, yang biasa saya kirim jika teman-teman memesan isopod White Dwarf Isopod di Dunia Nura melalui Tokped. Kemudian kita juga butuh sendok plastik ya nanti seperti ini untuk mengambil atau memindahkan Tomentosa. Oke, sekarang kita mulai. Lihat ini teksturnya sangat lembut dan ini benar-benar dingin, jadi tidak panas, tidak asam. Kemudian ini adalah campuran murni dari peat moss ya, 80% peat moss murni yang kemudian dipadukan dengan kokopit, tapi hanya sedikit sekali jumlahnya. Jadi ini saya masukkan seperti ini. Peat moss frog soil ini juga udah disteril ya guys, jadi lebih aman sebetulnya untuk kita nanti mengkultur isopod. Apalagi isopod kita memasukkan ke dalam infusor katak ya, seperti ini ya, gampang sekali kita taruh ya. Jangan sampai taruh di atas, karena di atas itu nantinya kita akan taruh bark. Nah seperti ini. Lalu langkah berikutnya adalah kita mentata beberapa bark, atas saja, di atasnya seperti ini. Nah, gunanya apa? Supaya nanti kalau kalian memanen isopod itu biasanya berada di antara kayu ya, kayu-kayu bark ini dia akan menempel. Makanya kita balikin di mana ada teksturnya. Seperti ini kita balikin biar nanti itu menjadi sarana tempel dari
si tomentosa itu sendiri ya. Saya balikin seperti ini, memudahkan kalian untuk memanen nanti. Nah, setelah itu kita tambahkan rumput kering, daun kering, rumput kering ya, daun kering yang sudah kita gunting-gunting. Nah, kalau saya suka saya gunting supaya itu mempercepat, lebih cepat lagi dia nantinya untuk mudah untuk tomentosa melakukan dekomposisi melalui rumput-rumput ini ya, seperti ini ya, daun-daun kering ini maksudnya. Nah, saya tambahkan daun-daun kering seperti ini. Oke, secara merata. Jadi ini penting banget ya guys, karena kalau tidak ada tomentosa maka bioaktif kalian akan sangat lambat, runningnya akan lambat, tidak bisa hanya mengandalkan springtail. Nah, kemudian kita tinggal memindahkan tomentosanya. Oke guys, kita pindahkan tomentosa dengan cara seperti ini ya. Ini ada tomentosa seekor ya, saya ambil dengan menggunakan sendok. Nah, ada 2 ekor, saya ambil dengan menggunakan sendok. Kemudian saya pindahkan dia ke kultur baru seperti ini. Nih, ini dia. Ada 2 ekor guys tuh, seperti itu. Tomentosa, ingat ya, tomentosa begitu pindah dia tidak akan langsung bergerak ya. Jadi kalian jangan sampai tertipu. Kadang nih banyak pelanggan kami Dunia Nuro tuh nanya kenapa tomentosanya mati ya, padahal tomentosanya tidak mati, dia memang seperti itu, suka kamuflase pura-pura nggak gerak nih seperti ini, padahal ini hidup sebenarnya ya, ini hidup, ya hanya pura-pura tidak bergerak saya. Nah, kemudian karena itu adalah pertahanan alami mereka, saya cuma korek-korek aja di bagian atas. Kalian pindahkan indukannya saja, yang kecil-kecilnya itu jangan jika kalian mengkultur ya. Ini ada kecil-kecil nih, tapi saya ambil. Biasanya saya hanya ambil yang bagian besar saja. Ini seperti ini. Nih, ada banyak tomentosa nih ya. Ini ada 3 ekor, bahkan ada yang kecil-kecilnya juga. Nah, ini saya ambil. Di dalam sini sudah ada 5 ekor tomentosa ya. Nah, ada satu lagi nih saya ambil. Oke. Nah, sudah ada beberapa ekor tomentosa. Kemudian jangan lupa kalian semprot. Karena mereka sudah di dalam ini agak panas ya, jadi mereka kalian semprot seperti ini. Karena mereka itu butuh lembab. Mereka itu sangat-sangat membutuhkan kelembapan. Ya. Setelah kalian seperti ini, masukkan vermipan secukupnya. Sedikit saja, tidak perlu banyak. Ditabur di bagian atas. Seperti ini. Oke, saya tidak terlalu banyak memasukkan vermipan. Kamu tergantung dari jumlah isopor yang di dalam. Lalu nantinya teman-teman harus, kalau wadahnya tidak diberikan lubang, ditutup rapat seperti ini, maka sebaiknya setiap hari harus dibuka 1 kali sehari. Buka, semprot, lalu tutup lagi. Tapi kalau ada lubangnya nggak perlu, teman-teman hanya cukup melubanginya dengan peneti nanti di antara sini mungkin bisa. Kemudian nanti disemprot saja pakai air ya, untuk tetap mencegah kelembapan yang di dalam, karena tomentosa butuh banget lembab, karena itu dia cocok sekali di vivarium. Nah, kemudian tomentosa ini ya, tomentosa ini nantinya kalian akan beri makan sama seperti yang saya kasih contoh tadi menggunakan ragi. Itu sekiranya kira-kira sekitar 3 hari sekali atau 2 hari sekali, tergantung dari jumlah tomentosa yang ada di dalam. Jadi kalian lihat, kalau kulturnya udah lama ya kalian kasih makannya ya rada sering. Kalau kalian mau cepat dia berkembang ya rada sering ya. Tapi saya biasanya hanya 3 hari sekali atau bahkan 4 hari sekali. Fulfilled enough to never question why. And it showed myself upon my own reflection. Sekian dulu tutorial dari saya ya untuk menciptakan bioaktif vivarium.
Nanti di next episode kita akan bahas bagaimana membuat merawat bioaktif terarium dengan menambahkan daun kering, menambahkan dementosa dan lainnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.